Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Saya Arzal Wardi dari perwakilan kelompok 7 akan membacakan makalah yang saya buat yang berjudul Ruang Lingkup Studi Islam. Yang pertama, pengertian dari ruang lingkup studi Islam, yaitu kita harus mengetahui dari etimologis studi Islam dengan secara etimologis, yaitu terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologisnya tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas. Hal ini wajar adanya sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama Islam, yaitu fikih atau kalam. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non-formal, seperti pada forum-forum kajian dan halaqah-halaqah. Studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Atas dasar pembedaan ini, diidentifikasikan 3 pola kerja berbeda yang masuk dalam ruang studi Islam. Dan yang kedua, kita masuk ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang pertama yaitu dalam bidang agama. Nurholis Majid banyak berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Menurutnya, bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan dan diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Memang dan seharusnya tidak perlu mengherankan bahwa Islam selaku agama besar terakhir mengklaim sebagai agama yang memuncaki proses pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dalam garis kontinuitas tersebut. Bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa para penganut berbagai agama, asalkan percaya kepada Tuhan dan hari kemudian serta berbuat baik. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengakarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan.
Dalam hubungan ini menarik sekali apa yang dikatakan Quraisyihab. Menurutnya bahwa dengan menggali ajaran-ajaran agama, meninggalkan fanatisme buta serta berpijak kepada kenyataan jalan dapat dirumuskan. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamanya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai, karena dalam pluralisme agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Masuk ke bidang yang kedua, yaitu bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dikenal melalui konsepsinya dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah ibadah dalam arti yang nomor 2, yaitu ibadah khusus. Dalam jurisprudensi Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh kreativitas. Sebab yang mengkreat atau membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Masuk ke bidang ketiga, yaitu bidang akidah. Dalam kitab Mujam' al-Falsafi, Jamil Saliba mengartikan akidah menurut bahasa yaitu menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Dalam bidang perundang-undangan, akidah berarti menyepakati antara dua perkara atau lebih yang harus dipatuhi bersama. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui dalam bidang akidah adalah bahwa akidah ini bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh ada perantara. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dalam hubungan ini, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa iman menurut pengertian yang sebenarnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Masuk ke bidang yang keempat, yaitu bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima berbagai masukan dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yaitu tidak begitu saja menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Bagaimanapun, Islam adalah sebuah paradigma terbuka yang merupakan mata rantai peradaban dunia. Banyak contoh yang dapat dijadikan bukti tentang peranan Islam sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam misalnya mengembangkan ilmu matematika di India, ilmu matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pemerintah dari Persia, logika dari Yunani, dan sebagainya. Untuk pengkajian tertentu, Islam menolak logika Yunani yang sangat rasional untuk diganti dengan cara berfikir intuitif yang lebih menekankan rasa seperti yang dikenal dalam tasawuf. Karakteristik Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut dapat pula dilihat dari 5 ayat pertama, yaitu dari surat Al-Alaq yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam demikian kuat mendorong manusia agar memiliki ilmu pengetahuan dengan cara menggunakan akalnya untuk berfikir, merenung, dan sebagainya. Masuk ke bidang yang kelima, yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut. Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang laki-laki ataupun perempuan dan berlangsung sepanjang hayat.
Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat dipahami dari kandungan surat Al-Alaq sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Dalam Al-Quran terdapat dijumpai berbagai metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, pembinasaan, kerja wisata, cerita hukum, nasihat dan sebagainya. Masuk ke bidang ke-6, yaitu bidang sosial. Karakteristik Islam, ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran sosial. Ajaran Islam di bidang sosial termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana yang disebutkan di atas tadi pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Khusus dalam bidang sosial ini menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa dan kebersamaan Islam. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Dalam pada itu, Islam menilai bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna ataupun batal. Karena melanggar pantangan tersebut, maka kafarat adalah dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan sosial. Masuk bidang yang ketujuh, yaitu bidang kehidupan ekonominya. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepsinya dalam kehidupan ekonomi, dalam bidang kehidupan. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dicapai dengan dunia. Orang yang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat, dan jangan dibalik, yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia. Alam raya ini yang diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia dan bukan sesekali untuk dijadikan objek penyembahan sebagaimana dijumpai pada masyarakat primitif. Alam raya dengan segala keindahannya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang kita tahu di alam raya ini dijumpai berbagai keajaiban dan kekagumannya. Masuk bidang yang ke-8, yaitu bidang kesehatannya. Ciri khas ajaran Islam dapat dilihat dalam konsep mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Berkenaan dengan konteks kesehatan, ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada dasarnya mengarah kepada pencegahan. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, makan, minuman dan lain sebagainya. Masuk ke bidang yang ke-9, yaitu bidang politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat menaati ulil amri, yang terjemahan termasuk penguasa dalam bidang politik, pemerintah dan negara. Dalam hal ini tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati. Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Oleh karenanya, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai dengan seleranya. Namun, yang terpenting bentuk pemerintahan tersebut digunakan sebagai alat yang menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Masuk ke bidang yang ke-10, yaitu bidang pekerjaan. Islam memandang bahawa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain.
Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung dengan ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kesungguhan, dan seterusnya. Masuk judul yang ketiga, yaitu tujuan studi Islam. Kita harus tahu tujuan studi Islam tersebut. Yang pertama, dari pendekatan studinya. Kehadiran agama merupakan solusi dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Agama tidak hanya sekedar lambang kesolehan atau berhenti sekedar konsepsional, menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Untuk melakukan studi Islam ada beberapa istilah yang perlu dipahami dengan baik. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini akan memudahkan untuk memasuki bidang studi Islam. Istilah yang dimaksud yaitu pendekatan metode dan pendekatan metodologi. Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu, sementara metode merupakan cara mengerjakan sesuatu. Secara etimologis, kata metodologi derivasi dari kata metod yang berarti cara dan logos yang berarti teori atau ilmu. Yang pertama, pendekatan teologis. Suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Yang kedua, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Yang keempat, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Pada dasarnya filsafat adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Namun demikian, tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang dapat disebut dengan filsafat. Di samping itu, filsafat mempunyai bidang, yaitu bidang atau permasalahan yang bersifat filosofis, yakni bidang yang terletak di antara dunia ketuhanan yang gaib dengan dunia ilmu pengetahuan yang nyata. Yang kelima, pendekatan historis. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dan memperhatikan unsur tempat, waktu objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Yang keenam, pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati.
Dengan ilmu jiwa ini, selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, diamalkan, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Yang ke-8, pendekatan doktriner. Pendekatan doktriner atau pendekatan studi Islam secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai atau kebenaran absolut, mutlak dan universal. Pendekatan doktriner juga berasumsi bahwa ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran Islam yang berkembang pada masa salaf yang menimbulkan berbagai mazhab keagamaan, baik teologis maupun hukum-hukum atau fikih yang di kemudian hari dianggap sebagai doktrin-doktrin tetap baku. Masuk ke pendekatan yang ke-9, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal, formal atau normatifnya. Maksud dari legal formal yaitu hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis yang berusaha menggali aspek-aspek legal, formal, dan ajaran Islam dari sumber adalah termasuk pendekatan normatif. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Arsyadul Wardi dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.